Oh, karena saya dengar dari salah satu teman SMA-nya dulu, gitu. ya, katanya pernah mabal selama setahunan. Oh iya. Bener. Ya. Itu kenaon ya teteh? Sebagai ketua OSIS. Oh, ketua. Rasa bersalah saya ada. Kenapa saya nggak masukkan dulu ke aula? Iya. Kan dia tuh jantung dan Iya. apa stroke juga. Jantung dan stroke itu kan nggak pakai jaket. Sampai hari ini, aduh ya Allah. Masih kebayang terus. Masih kebayang. Nah, tuh kan. Sorry ya. Sorry. Itu bener-bener gila. 3, 2, 1. Cocok. Main gampang ngedit. Aduh, Egy Dirgantara. Iya, Mas. Aduh. Akhirnya udah lama nggak ketemu. Iya, selesai. Ede. Teh mana saya? Oh iya, oke. Sambil Aduh. rokok, Mas ya? Hah? Sambil rokok ya? Iya dong, saya temenin. Gitu. Nah, Suka panik kalau nggak ngerokok. panik. Siga. Berhadapan dengan Mas Tot masalahnya, Mas. Aduh. Tapi benar sih, apa namanya? Kita teh udah dari kapan ya? Ketemu teh pertama kali waktu pas sebentar. Sok, dites ke saya lah. Tes. Tadi saya nyalain rokok. Iya. Saya punya ini, kita ketemu. Oke. 18-19 Desember 2014. Wow. Di acara apa coba? ini dong. Anjir. Masih punya ini. 2014. Ini sejarahnya saya bisa dimotivasi oleh Mas. Luar biasa. Keren, Mas. Coba lihatin ke kamera. Oke. Nah. Kamera dulu ya lah. Kamera dulu ya. Coba. Ini Mas Not memotivasi saya di acara ini. Luar biasa. Ada Gor Pajajaran Bandung 18-19 Desember 2014. Ini kebanggaan bagi saya ketemu Mas Top. Monggo Mas. pakailah. Oke. Oh iya. Pakai dong. Pakai. Gitu. Nah, kada ketujos ke kanan. Duh, luar biasa kan? Saya nggak pernah lupa ini sejarah. Egy Dirgantara luar biasa kita bisa ketemu di sini lagi udah lama. Gila, cangkir sampai minum sampai 3 gini luar biasa. Ini belum diseduh kita. Oh iya. Ini yang keren lah. Apa namanya? Kan kita semua tahu Egy Dirgantara ini adalah musisi. Tapi biasanya kan musisi itu identik sama yang agak-agak bikin ini ya. Tapi ini minumannya saya dikasih jahe merah, malah minumnya saya dikasih tolak angin. Luar biasa sehat sekali Apa kabar Bapak Egy? Alhamdulillah, Mas Not gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, anak udah 5 sekarang. Alhamdulillah. Rezeki bisa. Mas, aduh. Satunya masih harus belajar banyak ini ke Mas Not. Aduh. Banyak pengalaman yang ada di hidup Kang Egy teh bener. Salah satunya kepatok ular Luar biasa. Pas lagi kontestasi itu ya. Betul, Mas. Luar biasa ya 2019 Iya, 2019. Ya, Desember. Ya. Lagi Mas Not lagi. Iya, lagi sama Om Farhan waktu itu lah. Sama Om Farhan, ya. Iya, benar. Enggak Gitu. lama lah itu Om Farhan. Mas Not juga kebetulan lagi. Iya, waktu itu saya masih pakai kursi roda. Masih pakai kursi roda karena waktu itu skoliosis. Iya benar. Nanti inilah. Kang Egy boleh cerita dong. Siap. Kan ada yang tahu, ada yang enggak juga tentang karir bermusik Kang Egy. Oke. Ya, Siap. jadi ceritanya gimana sih? Katanya kalau nggak salah dari SMA ya. Mulainya SMA telat termasuk. Ya. Mulai dari SMA. Saya dulunya model. Iya bener model dulu ya. Model video klip. Sempat sinetron juga kan? Sempat sinetron juga. Beberapa episode lah itu sinetron ada beberapa. Lalu juga
iklan ya. Iklan juga ya, iklan juga. Cuman memang ternyata gaya saya kan mengevaluasi diri. Maksudnya gimana tuh? Evaluasi diri saya? Ini dunia saya bukan. Oh gitu. Kayaknya saya harus lebih cari yang ekstrim. Oke. Kebetulan sekali hari itu saya ada kecelakaan Mas di Cihideng. Hari itu. Oke. Cihideng karena bandel gitu kan, kabur-kaburan hampir mau masuk jurang gitu kan. Singkat cerita dari sana ibu saya berpikir, udah kamu diem di rumah. Apa yang kamu mau lakukan di rumah? Terus saya terlintas, wah udahlah Bu, beliin drum aja. Beliin drum. Akhirnya ya di rumah les drum yang buat minyak tanah itu bukan? Bukan Mas. Itu oli kan? Tahu yang hitam-hitam itu. Hitam-hitam itu 5 di rumah Mas. Tiap hari saya harus pukulin itu. Dikerem ceritanya Mas di rumah karena sering mabal segala macam bandel lah pokoknya gitu kan. Ini dikerem di sana ya, dari situlah saya berpikir bahwa saya coba gitu kan, walaupun juga ya sampai hari ini juga masih saya bermusik gitu kan. Terus sudah melewati grup apa aja? Oke. Seingat waktu itu. Kebetulan sekali memang saya banyaknya di belakang. Ya kan drummer pasti di belakang kan? Bukan, maksudnya di belakang layar. Artinya drummer di depan itu mah tuh. Additional player untuk recording Mas. Jadi ada beberapa. Boleh sebutin dong grup-grupnya? Enggak. Masalahnya itu nanti privasi pada band-band yang memang saya isi gitu kan. Itu beberapa band gitu kan yang memang mohon maaf misalnya belum bisa untuk recording ya? Padahal dia kalau ya mungkin pemirsa ada yang tahu atau mungkin ada dia juga sebenarnya grup itu lumayan namanya besar juga ya. Tapi belum besar, belum siap untuk di recording yang biasanya kita. Ya selesai satu lagu ya sekian misalnya Mas itu kan. Dulu itu kan sampai hari ini biarkan menjadi sebuah teka-teki buat pemirsa ya. Harus. Nama grup dan sekarang udah bubar ya? Udah bubar. Udah bubar. Masing-masing maksudnya ya. Sudah berkali masing-masing bukan bubar. Jadi orang banyak bilang bahwa kita sempat ikut konsultasi kan kemarin gitu kan. Itu juga salah satu langkah hidup KNG yang benar-benar bereksperimen kali. Yang mana? Yang berkonsentrasi itu ya? Enggak, karena kebetulan gini Mas, sebab kebetulan juga sebetulnya. Makanya banyak kebetulan di mana? Kebetulan. Jadi saya masuk jurusan A. Oke. Secara akademisi itu kan di satu universitas. Ternyata tidak diterima. Diterimanya pilihan kedua. Yang memang satu jalur dengan yang sekarang. Gitu. Kita coba pelajari sana, masuk ya akhirnya sampai hari ini. Jadi tapi orang berpikir bahwa lu musisi yang baru ikut-ikutan di padahal nggak begitu. Memang secara akademisi juga di situ. Memang secara pendidikan juga basicnya di situ ya. Betul gitu Mas. Keren banget ya, bener ya. Jadi karena banyak yang nggak tahu gitu lah. Iya betul. Banyak yang nggak tahu gitu. Dan sampai jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu waktu itu waktu Kang Egi ikut pelatihan itu gitu ya di GOR Pajajaran yang besar sekali itu 200 orang gitu. Gitu dan kita sampai jungkir balik sampai gol luar biasa itu. Luar biasa. Dan yang suatu kebanggaan buat saya adalah waktu itu Kang Egi juga pakai jaket biru gitu. Jaket biru. Ya, jas biru. Saya kayaknya alhamdulillah 2 periode Mas. 2 periode ya situ ya. 2 periode menjabat situ. Itu kan 2 periode periode terakhir itu naik tingkatannya itu kan menjadi pengurus di itu tapi saya mengundurkan diri. Itu. Karena ingin memberikan ruang kepada regenerasi gitu kan. Jadi periodisasi sampai sekarang kan belum selesai. Sebetulnya masih ada gitu kan, tapi saya berikan ruang kepada teman-teman muda untuk mengisi. Emang udah ngerasa tua gitu? Saya pikir
Kalau bingung ya gitu kan kalau kita bicara tua, tapi ya tadi usia pemuda itu berapa? Nah, gitu kayak itu kan. Apalagi kan Komite Nasional Pemuda gitunya. Nah, itu kan batas usia pemuda ini juga. Betul. Ruangnya kan nggak tahu ya gitu kan, ada yang bilang maksimal 30, maksimal 40 sampai hari ini juga saya belum tahu gitu kan. Tapi saya pikir sudah saatnya saya memberikan ruang kepada yang lebih muda untuk pengalamannya. Tapi di organisasi itu kan memang nggak jauh dari politik kan ya. Oh iya. Emang tetap di situ. Tetap itu ya. Makanya bisa dibilang kayak ini juga kepada dunia perpolitikan juga nggak setengah-setengah kan ya. Sampai pernah nyalak juga. Betul. 2019 dan itu cobaannya gila ya, luar biasa ya. Ya, kepatok ular. Motor hilang. Data di dalam itu gitu kan. Datanya ada di dalam situ hilang juga gitu kan. Ada data cukup luar biasa lah gitu kan. Itu bikin kapok gak? Nggak. Serius. Karena bagi saya tadi secara akademisi saya di sosial politik. Lalu pengalaman hidup saya adalah pengabdian, Mas. Yang artinya tadi inilah tempat saya hidup. Kalau saya keluar dari sini kayaknya sakit, Mas. Iya, justru malah kan biasanya nih orang yang saya udah ngerasain gagal di situ, cobaannya juga berat di situ, baik itu secara teknis maupun non teknis. Tapi biasanya orang kan langsung drop ya. Tapi kayak gini malah enggak, malah dalam sisi bisnis juga malah bikin usaha baru. Betul, Mas. Iya nggak? Itu sebagai penunjang dan tempatnya indah banget ya. Nanti boleh di-share ya foto-fotonya ya. Oke, boleh. Tapi harus datang. Iya, teman-teman semua datang ya. Spesial ya. Bebas pilih, pulang aman. Justru ini saya mau bergeser nih. Tempat usaha itu nama tempatnya apa? Nggak boleh sebenarnya. Boleh. Oke. Tempat saya ini kafe, tapi kafe kecil lah ya. Maksudnya lebih ke kedai lah. Kedai Denai 115. Kenapa 115? Karena nomor rumah, Mas. Oke, di Cimenyan, Mas. Ya. 100 meter setelah Polsek Cimenyan lah. 100 meter lain gitu kan di sana. Jadi sekarang tempat nongkrongnya anak-anak muda. Gamers juga di sana. Jadi di sana nggak ada kursi ya, semua nongkrong ya? Nongkrong? Ya. Ada lah. Kan nongkrong. Oh iya. Iya nongkrong. Benar. Salah saya. Gitu ya, salah ya jatuh. Jadi. Maaf. Tapi yang kerennya adalah walaupun di pandemi ini dan memang harus kepaksa tutup gara-gara PSBB ya, betul ya. Tapi tidak merumahkan karyawan. Tidak. Luar biasa itu. Tidak. Kok bisa? Kita sudah amankan. Bisa agak dekat ke mikrofon. Oh ya, sorry. Kita sudah septikan mereka, Mas. Dari situasional. Oke. Untuk per 3 bulan, Mas. Oh iya? Ya. Keren banget tuh. 3 bulan. SOP-nya lu nggak boleh keluar. Kalau boleh dibocorin dikit, itu ngambil anggaran dari mana? Kita sudah siapkan jauh-jauh hari. Jadi iya? ada kelebihan kita kumpulkan. Serius? Gitu kan. Ya. Itu insya Allah karena nggak banyak yang kayak gitu loh, benar. Jadi udah berpikir tentang insurance ya insurance-nya. Jadi bukan maksudnya harus bekerjasama dengan badan asuransi, tapi emang sudah menginsuransikan dari profit yang ada. Dari awal kita buka, kita sudah siapkan per 3 bulan itu, Mas. Lu aman 3 bulan, apapun yang terjadi di situasional cafe ini. Malah tutup ya? Kepaksa tutup kan gara-gara emang kondisi kan ya. Kondisi di tanggal 23 kemarin. 23 mungkin akan berakhir tanggal 8 ya gitu kan. Tanggal 8 ini kita sudah siap gitu kan. Ya intinya tadi karena saya apa tadi nama Kedai Denai 115. Nah, jadi karena kita kan orang politik, orang sosial. Iya. Kita begitu mengerti situasional mereka ya, artinya tadi dalam memanajemen usaha saya pun juga membawa unsur itu, Mas. Itu kan yang artinya mereka butuh makan, mereka butuh pekerjaan gitu kan. Masa saya harus
Gila. Ya untungnya nggak tahu ya kalau itu ya kebetulan gini Mas. Kita rumah sendiri sih. Kita nggak sewa. Itu tempat sendiri ya? Tempat sendiri. Ya? Itu yang menjadi kelebihan kita ya. Untuk yang lain mohon maaf mungkin ya mereka mengontrak suatu tempat buka usaha. Iya. Apa lumayan kaya juga ya. Benghar ya. Punya tempat gitu ya. Enggak. Yalah, amin lah Mas gitu kan, amin lah. Gitu kan. Jadi prinsipnya situasional seperti ini bagi saya Mas ya, gitu kan. Saya ya banyak hal ya, motivasi dari Mas ini kita kumpulkan dalam situasional apapun, gitu kan. Mas Not sering ngasih motivasi ya, karena saya sering ikut beberapa kegiatan sampai ke Garut dan lain-lain gitu kan. Nah, lalu dalam situasional seperti ini prinsipnya adalah yang akhirnya gitu kan dalam diri saya terapkan kepada yang lain gitu kan. Situasional pandemik ini berdiri di titik nol aja harus kita sudah syukuri Mas. Jangan nggak perlu kita berpikir lebih misalnya. Yang artinya kita efisiensikan apa yang ada. Lu punya honor sekian, biasanya kan ada tambahan lain-lain. Nah ini cukup saja lah gitu kan honor sekian. Itu kan jangan sampai minus ya. Maksudnya jangan sampai minus tuh berdiri titik nol itu bagi saya sudah cukup bersyukur. Teman-teman juga harus begitu saya bilang kan. Yang penting nggak usah minus. Yang minus itu kan mohon maaf. Misalnya pinjam akhirnya kan nggak punya pekerjaan dan lain-lain gitu kan. Nah ini saya juga sedikit Mas ada mimpi saya yang memang sengaja saya coba realisasikan karena di kafe saya ini ya akan kedai lah ya gitu kan. Mohon maaf bukan inilah gitu kan bahwa saya ada sekitar 2 orang yang memang kebetulan dia single parent. Oh single parent. Itu kan yang janda bu. Nah, kan. Karena ini juga sesamaannya. Ini juga single parent ya. Jadi mimpi saya itu adalah salah satunya gini karena mungkin tempo hari ya kita masih di KNPI gitu kan. Saya punya mimpi bahwa ingin mengkaryakan janda-janda usia produktif yang tidak berpenghasilan Mas. Itu mulia banget tuh. Itu kenapa? Karena saya pikir ya, aduh mohon maaf, usia 21 tahun udah jadi janda gitu kan istilahnya. Itu kan kasihan nggak punya penghasilan. Iya benar. Gitu kan dan lain-lain. Jadi salah satu contoh aja. Dan udah punya anak lagi ya? Udah punya anak gitu kan. Itu kan bingung. Tambah lagi situasi pandemik seperti ini gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu kan bagian daripada tugas kita. Gitu kan. Nah, makanya saya punya mimpi itu ya minimal ya udah saya realisasikan. Contoh saya rekrut mereka itu kan, saya rekrut mereka itu kan ya harapannya kalau nggak salah ya kalau nggak salah di Cibenying Kidul itu pernah kita diskusi gitu kita kumpulkan itu hampir sekitar 30-an Mas untuk Cibenying Kidul waktu itu ya itu kan Kecamatan Cibenying Kidul bisa saya masih sebagai ketua KNPI gitu kan. Nah entah kalau sekarang apa bertambah dengan situasional seperti ini gitu kan atau tidak gitu kan jumlah itu dan harapannya ya tadi kalau di dunia pengabdian ada satu usaha besar yang bisa mengkaryakan mereka. Iya benar ya. Jadi benar-benar potensi-potensi yang ada bisa kita bikinkan wadah sehingga mereka bisa lebih punya manfaat yang lebih dan bisa menghidupi diri sendiri. Betul, Mas, itu kan. Ini luar biasa bijaksana loh kayak gitu. Padahal sangat-sangat bertolak belakang 180 derajat dibandingkan masa remajanya ya. Karena saya dengar dari salah satu teman SMA-nya dulu ya, katanya pernah mabal selama setahunan. Oh iya. Bener? Iya. Itu kunaon ya teteh? Sebagai ketua OSIS. Oh, ketua OSIS ya dulu ya, ketua OSIS ya. Ketua OSIS ya, benar. Ini yang paling SD kita cerita ya gitu kan, cerita OSIS. Kita nggak usah sebut. Enggak usah sebut. Kita cuma sebut inisialnya aja, BPI gitu ya. Enggak juga. kan kita nggak sebut nama lengkapnya kan, kita sebut sebetulnya inisialnya aja. Nggak tahu nama sebetulnya. Jadi gini, itu kan loyalitas kebersamaan. Oke. Cerita misalnya kayak gini, ada satu siswa. Nah, dia karena kesalahannya tiba-tiba diskor Mas. Nggak boleh masuk misalnya gitu kan sekian. Nah, gimana ketua OSIS katanya gitu kan. Ya sudah, besok kalian satu kelas nggak usah masuk. Saya tanggung jawab.
Keren kan? Jadi solidaritas itu dibangun dari benar-benar. Benar Mas. Kerasa gitu banget kan? ya. Oke, ayo. Ingat itu saya misalnya hari Jumat tuh. Hari Jumat nggak masuk Mas. Satu kelas itu kumpullah di satu tempat. Kumpul satu tempat gitu kan. Kita juga datang. Aduh, selesai jam pulang sekolah kan. Nah, ingat pasti pakai batik. Hari Jumat kan? Pakai batik. Dah, hari Senin gimana? Katanya gitu kan. Udah tanggung jawab ketua OSIS gitu kan. Selesai lah. Dan hari Senin masuk kan? Mereka masuk, saya nggak masuk. Kan namanya menjebak teman gitu nya. Besoknya otomatis kan saya masuk. Pertama kali saya masuk kelas itu kan, itu anak-anak nggak ada yang nanya saya. Nanya tuh. Dipanggil lah saya ke atas itu kan. Kamu gimana? Katanya kamu provokator gini nih. Pak, saya ini ketua OSIS. Saya dapat tekanan gitu kan, otomatis saya harus berada di pihak teman-teman gitu kan. Ya kamu kan nggak bisa begitu gitu, gini namanya. Intinya ini, ya udahlah kamu akhirnya saya hukum. Pakai sendal ya. Pakai sendal aja. Oke. Kena sanksi itu. Kena sanksi. Oke. Dah, turunlah ke kelas. Pas ke kelas itu anak langsung ngeliat saya. Dikit diapain? Terus saya bilang gini, aduh, wah saya dimarahin, saya ini segala macam tetep lah gitu kan, istilahnya ini, ya, wah ada manis cenah gitu kan, mana, nu tanggung jawab aja, orang mah kamari cenah naon, di poe cenah di tengah lapangan gitu kan, itu tuh. Itu ada teman-teman itu cerita gitu kan, ya kurang ajar, nggak boleh diikutin lah gitu kan. Ya begitulah cerita. Tapi kan pernah katanya suatu hari. Nah, sorry. Untuk itu saya punya standarisasi tinggi. Yang artinya sombong. Padahal orang aya bogoh misalnya kasih retno cenanya. Sudah atas sebut lah. Yang eta mah intinya mah bukan kuliahan. Iya. Memang standarnya ketinggian gitu. Standarnya ketinggian. Tapi kata OSIS. Tapi mentang-mentang ketua OSIS katanya pernah suatu hari ya pas jam istirahat gitu ya. Taruh tas di mana itu lengkapi lah, jangan jangan saya cerita itu. Jadi gimana itu waktu itu? Jadi klarifikasi nih, tabayun. Oke, begini. Kebetulan itu saya sudah mulai kenceng main band. Jadi saya nggak pernah pulang, Mas. Jadi karena tempat main band saya dekat waktu itu, kita sebutkan ya, itu kan Fame Station. Di Fame. Yang Lipo itu. Iya, di atas ya. Jadi tinggal dari Burangrang belok dikit langsung naik ya. Biasanya beres jam 3 itu saya langsung parkir mobil. Di tempat parkiran sekolah. Baju udah ada di dalam. Udah. Saya cerita kadang ngantuk, Mas, gitu kan. Jadi saya cerita, ya ketua OSIS lah gitu kan. Terus bilang, saya ngantuk. Kenapa? Mau balik gitu kan. Ya udah, titip tas ya. PG ketua OSIS. Titip tas, besok bawanya. Muterlah ke jalan sebelah. Gitu kan, muter ke jalan yang sebelah karena gerbangnya dibuka. Terus saya bilang gitu. Mau kemana? Pak, saya ditugasi fotokopi. Gitu. Iya, ini siapa? Iya ketua OSIS ya. Iya, gitu kan. Monggo. Padahal saya pulang untuk istirahat tidur gitu kan. Dan ya itu kena skor juga. Jadi saudara sekalian ya, selain penyalahgunaan wewenang, betul. Tapi dengan jabatan ketua OSIS itu sebenarnya dari situlah mungkin Kang Egy mulai belajar bagaimana berdiplomasi. Ya, betul. Bagaimana berorganisasi juga, benar nggak ya? Betul. Yang benar-benar itu menjadi bekal buat bagaimana sisi kepeduliannya Egy bisa tersalurkan dengan benar gara-gara punya pengalaman seperti itu. Benar nggak kira-kira? Betul. Jadi gini kan, ada satu nilai plus yang memang saya hadirkan. Jadi sudah ada impian teman-teman itu kalau dulu tuh apa ya, pentas, sekarang ini pensi ya. Pensi ya. Itu bertahun-tahun tidak ada, Mas. Bertahun-tahun tidak ada, dan itu yang diperjuangkan oleh anak-anak waktu itu. Gitu kan. Nah, alhamdulillah walaupun saya sudah keluar itu kan, tapi akhirnya di saat kelas 3 ya, kelas 3 terakhir ya. Itu yang demonya.
Iya, salah satunya kan isinya didorong semua, gitu kan kita dorong semua itu Mas, itu kan kita dorong bahwa ayo ada satu tujuan yang ingin kita lakukan itu kan ya. Alhamdulillah walaupun saya kelas 3 itu keluar sekolah dari BPI, posisinya masih di Bayangkara OSIS dan alhamdulillah ternyata di tahun itu terlaksana ya. Itu kan berdasarkan dari demo. Nah, kita kencang masuk ke yayasan waktu itu. Di dukungan juga dari ibu guru-guru juga cukup luar biasa lah gitu kan. Ya mohon maaf ya BPI. Enggak lah, justru kan ya justru malah nggak tahu ya karena saya juga kan mungkin basicnya adalah pendidik ya. Betul. Justru malah anak-anak siswa atau mahasiswa yang dulu banyak bereksperimen, Betul. malah sekarang jadi orang. Bener nggak sih? Betul. Ya kan? Ya nggak? Jadi sih. justru malah yang lulus-lulus aja malah nggak jadi apa-apa. Walaupun bukan berarti nggak semua ya, semua ya, tapi ya ini malah kalau kebanyakan kayak gitu. Jadi emang disitulah yang memperkaya kita bahwa dimana pada saat kita masuk ke sebuah organisasi tingkat kepedulian kita diuji. Betul. Dan tingkat fleksibilitas kita ketemu sama orang yang berbagai macam karakter. Betul. Ya nggak, bener nggak? Betul. Itu kan dari yang mulai yang dari katanya yang dari deket sama sajadah sampai haram jadah. Karena kita sudah fase itu udah lewat gitu loh. Bener nggak sih? Betul. Ya. Saya dari dulu memang punya karakter yang mohon maaf Mas, itu kan katanya kan kalau ketua OSIS itu waktu itu ya. Gitu. Ketua OSIS itu harus mencontohkan sesempurna mungkin Mas, dari sisi pakaian, ini harus rapi dan lain-lain. Enggak Mas, saya ini dibuka. Waktu pemilihan pun saya buka ini kan. Buka keleweran dan lain-lain. Gitu ya. Dulu masih kena cut berai teh kan istilahnya. Belakang ada tulisan apa gitu kan. Nah, bagi saya yang terpenting adalah tadi apa yang diharapkan oleh sebuah kelompok, sebuah perkumpulan. Iya. Itu kan kejarlah itu. Jadi saya berpikirnya ini pribadi kita. Iya. Itu kan saya nggak mau harus merubah jati diri gitu kan. Berikut itu adalah sebuah topeng gitu kan. Tapi dah sakumaha bandel gitunya dah buka banget sih masa gue ngeta kasep gitu. Namun saya geus bandel gitunya botak hideung gitu. Alhamdulillah. Gitu kan ya nyambung ke ya sana lah gitu kan akhirnya ya cukup luar biasa deh gitu kan cerita-cerita dulu ya Mas ya gitu kan. Alhamdulillah sekarang juga. Dan ini Mas mungkin ada sedikit pesan Mas ya gitu kan. Sedikit pesan bahwa kita nih orang organisasi, kita ini orang politik, kita ini penuh dengan pengabdian Mas gitu kan. Pesan saya satu, ini saya entah sentilan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan agul dan namanya merasa diri sering bantu orang gitu kan sehingga dia kepada ria lah ya, lebih kepada menonjolkan diri sendiri lah. Kalau niat membantu orang yang sanggup kita bantu, intinya jangan setengah-setengah. Mungkin pesannya itu yang disampaikan Mas, itu kan. Dan ini silahkan cross check di 2016 kalau nggak salah, 2016 ya kurang lebih ya. Kita cerita sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Harus dong. Oke, kita cerita sedikit bukti daripada tadi saya merasa diri sudah sering bantu, lalu setengah-setengah, itu kan bantunya. 2016 ingat waktu kita harus antri di kecamatan-kecamatan itu untuk pembaharuan KTP ya, iktp ya, itu kan foto dan lain-lain. Kadang-kadang kan antrinya sampai subuh kan, dari subuh gitu kan warga masyarakat itu. Nah satu ketika jam 10 pagi Mas, kebetulan ruangan KNP ini di lantai 1 di atas Mas, gitu kan. Nah saya turun ke bawah untuk memantau itu. Dan singkat ceritanya ada satu orang tua Mas, dia saya ingat pakai jaket yang semi tentara, dia pakai topinya hampir seperti itu. Nah saya hanya lihat dari belakang gitu kan, ini kok orang ini sudah waktunya dia masuk ke meja itu pelayanan, tapi dilewat terus Mas. Oh ya, kok lewat terus. Nah saya kan akhirnya penasaran. 10 menit saya perhatikan dari belakang, ini kok dilewat terus itu kan, sampai akhirnya saya coba untuk ke depan
Saya coba untuk ke depan untuk melihat bapak itu gitu kan. Ternyata mukanya udah muka merah mas. Merah seakan-akan marah. Oke. Itu kan dia, saya bisa praktekkan sedikit tinggi. Iya boleh dong. Dia hanya begini loh. Ke kamera itu udah dapat kan ya? Sorry. Dia hanya berdiri begini mas. Ini mungkin ya agak jauh sedikit. Dia berdiri gini, dia begini. Sampai akhirnya oh ya sudah. Gak ada yang berani ngelayanin mas. Oh iya. Ya sudah akhirnya saya masuk. Bu Kasih mohon maaf ya, biar saya layani ini gitu kan. Sampai akhirnya Pak, Bapak dengan saya. Ayo, ya Pak, sok Bapak saya layani gitu. Dia bawa berkas banyak mas. Bawa berkas mas. Akhirnya, dia sambil begini. Ternyata gini mas, ternyata stroke. Oh iya. Di situ. Orang itu stroke mas. Oh ternyata aslinya memang. Aslinya stroke. Astagfirullahaladzim saya bilang kan istilahnya. Udah Bu, bapak maaf ya. Bapak ini khusus dengan saya. Silahkan yang lain bergeser ke pelayanan yang lain gitu kan. Saya bantu itu pelayanan waktu itu mas. Bapak itu jangan kesempatan duduk, saya bilang. Sediain sempat duduk. Capek itu kan dia. Duduk, Pak udah santai dulu. Itu kan bapak mau minum apa saya bilang gitu. Dia bilang ya santai aja udah jangan. Saya ini stroke dan jantung. Usianya kelahiran kalau nggak salah 57 deh, 57 atau sekian lah gitu kan, entahlah pensiunan apalah gitu kan. Nah, oke Pak, udah santai aja, udah tenang, udah, oke siap. Ternyata ada 4 berkas mas. Dia baru pindah dari Astana Anyar ke Cibenying Kidul. Dan ini viral mas. Nah, Cibenying Kidul. Ya sudah, saya proses itu kan bapak apa? Dia mau pindah KK dan KTP, lalu juga ada akte kelahiran istrinya yang tidak sama dengan nama di KTP itu. Yang lucunya ternyata namanya istrinya itu adalah Egi mas. Egi Mulyani, Egi apalah saya lupa ya gitu kan. Itu kan. Nah di akte kelahirannya itu namanya ada Maimunah atau apa, jauh mas. Nah saya bertanya kenapa ini? Kok bisa begini? Ini nama keren katanya. Itu kan kata suaminya. Selesai lah. Setelah itu, oke Pak, ini begini, ini nggak bisa di sini, ini bisa di sini. Oke. Yang terakhir dia dapat bantuan dari Basnas kalau nggak salah. Basnas tapi butuh rekomendasinya dari Pak Camat kalau nggak salah. Iya. Oke. Selesai lah situ. Oke. Panggillah ini gitu kan. Cecep dulu itu waktu itu si stafnya di situ ya, di staf kecamatan itu ya. Cep, sini. Bapak ini sakit dan nanti tolong dibantu. Oke Pak. Ini ya sama Cecep ya gitu kan diurus. Oh ya makasih. Nah mas, Cecep langsung bilang begini, Pak, Bapak harus ke kelurahan dulu karena harus ada tangan lurah gitu ya itu kan untuk apa gitu kan. Di situ langsung saya ingat, tunggu Pak, Bapak kesini sama siapa? Jawaban dia, saya sendiri. Hah, Bapak kan kondisi seperti ini gitu kan. Nah terus saya bilang, Bapak naik apa? Naik sepeda. Kebayang mas Not, dia begitu dia sakit jantung, stroke, dia harus pakai sepeda. Mana sepeda di depan? Saya lihat betul ternyata sepedanya warna orange kalau nggak salah. Gitu kan. Dah, wah udah Pak duduk sini, saya ambil itu berkasnya, saya datang ke kelurahan. Pak Sopandi masih nih sekarang, kalau nggak salah Pak Lurahnya itu kan. Saya langsung saya datang ke sana. Tanda tangan, atau iya kudu ada RT RW. Nges, saya tanggung jawab ini baru, ini lagi sakit kasihan gitu kan. Nggak lama tanda tangan, saya bawa ke kecamatan, saya kasihkan, Pak ini sudah, sok mah nggak diproses sudah. Saya cerita, setelah itu saya ngerokok lagi. 10 menit kemudian bapak itu lewat pintu yang sebelah sana sudah ke sepeda mas. Saya kejar gitu kan, Pak udah belum. Ada apa buku nikah ya? Kopian buku nikah yang harus saya bawa. Pak, Bapak bisa sama istrinya karena istrinya kalau nggak salah kalian 75 deh. Itu kan, dia kalian 57 gitu kan. Pak, nggak kasihan istri saya, anaknya masih kecil. Aduh Pak, hariwang cerita gitu kan. Ya punten bisa. Saya akhirnya ini banyak harus fotokopi. Saya kasih itu 20.000 Pak, Mas. Saya kasih 20. Pak ini untuk fotokopi. Makasih banyak, Allahu Akbar, nuhun katanya gitu kan. Udah Bapak besok saja ke sini, nggak usah hari ini. Kasihan Bapak capek gitu kan.
Saya perhatikan dia pergi bener pakai sepeda, walaupun aduh Mas Nat, Yalah. aduh miris lah. Saya miris sekali Mas Nat itu kan. Sepeda, saya lihat itu udah. Saya kan sampai sore di kecamatan Mas. Jam 3 sore, saya turun ke bawah, si bapak itu udah ada di situ lagi. Serius? Dan saya marah. Bapak, saya bilang teriak situ kan. Ngapain bapak kesini? Istri bapak yang kesini dong, gitu kan. Bapak ini sakit dan lain-lain gitu kan. Saya bilang begitu. Saya marah Mas waktu itu Mas itu. Cep, calik. Bahasa dia waktu itu. Calik lah, cenah gitu kan. Naon? Salirate saha ke saya. Kok begitu menguasai di sini? Papi bukan PNS. Pak, saya ini orang kepemudaan. Kebetulan saya ketua KNPI. Oh, pantas. Cep, dia ngeluarin namanya pisang yang suka di hajatan tuh yang kecil-kecil tuh. Pisang susu bukan? Muli atau apa sih? Muli ya. Iya, muli ya. 5 biji Mas. Untuk saya. Aduh Pak, saya ridho ikhlas lillahi ta'ala bantu Bapak. Ini udah bawa, Kang Egi bawa. Itu kan. Ya sudah. Pokoknya gini, punten Bu Kasih dan lain-lain, ini tolong dispesialkan, itu kan, dan lain-lain tolong maksudnya diutamakan. Gitu. Iya, diutamakan. Nah, selesai tolong dibantu udah. Nah, Mas, cuman saya kan nggak punya nomor telepon, dia nggak punya nomor telepon saya. Oke. Selang 2 minggu, kebetulan hari Jumat waktu itu kan, saya mau Jumatan, cuman saya harus masukin berkas dulu data di kecamatan jam 12 kurang 15-an lah. Nah, saya lewat masuk ke kecamatan, si bapak itu ada di depan, tapi pelayanan sudah tutup. Oke. Saya lewat, nggak saya tanya. Nah, diam aja bapak itu jalan di apa nggak pakai jaket dia di luar. Saya masukin data, tiba-tiba hujan besar Mas. Hujan besar, istri saya telepon, ya Jumatan di rumah aja. Ya sudah, saya pakai lagi jas hujan, saya lewat lagi dia Mas. Saya lewat dia, hanya memang tadi mau siapa? Udahlah, saya pikir istilahnya ya udahlah. Udah diproses kok, udah diproses itu kan. Enggak, oh iya, saya lewat. Jadi kenapa saya nggak nyapa dulu gitu kan istilahnya. Terus lihat si bapak itu hujan besar. Aduh, apa saya masukin dulu ke aula atau tidak? Saya bilang gitu kan. Aula udah ditutup karena memang nggak ada laki-laki itu kan di sana waktu itu. Linmas kan belum ya. Saya tutup itu kan itu aula. Udahlah paling juga setengah jam kok Jumatan gitu kan. Udah saya tinggal aja deh gitu kan, lagian juga udah diproses ini kan istilahnya, ini nggak usah, saya tinggal Mas. Beres Jumatan ada WA masuk ke saya, Pak Egi kenal orang ini nggak? Meninggal dunia di situ Mas. Jadi itu di kursi kayu, di tempat itu dia nunggu karena ini posisinya sudah tergeletak ini sudah besar. Astagfirullahaladzim, saya bilang, aduh ya Allah. Kenal sama Pak Egi, ini katanya kenal sama Pak Egi gitu kan. Oh iya saya kenal gitu kan. Dia pakai sepeda, dia calo bukan, bawa berkas banyak gitu kan. Bilang bukan, dia mau masuk ke sana. Ini polsek udah datang belum? Udah datang katanya dan lain-lain gitu kan. Udah, ya sudah tunggu saya tahu banget itu kronologinya gitu kan. Saya datang ke sana, aduh Mas itu udah sakit. Rasa bersalah saya ada, kenapa saya nggak masukkan dulu ke aula? Kan dia tuh jantung dan stroke juga. Jantung dan stroke itu kan nggak pakai jaket. Sampai hari ini aduh ya Allah masih kebayang terus. Masih kebayang. Nah, tuh kan. Sorry ya. Sorry. Ini benar-benar gila. Yang paling miris bagi saya adalah gini Mas. Rupanya dia itu nunggu saya dari jam 8 pagi Mas. Hari itu teh. Hari itu. Kenapa saya nggak sapa dia? Iya. Kenapa saya nggak sapa dia? Untuk sekedar mungkin dia nungguin saya. Dia tuh nungguin saya. Jadi jam 8 dia datang nanya Pak Egi mana. Waktu itu Ibu Yuni ya kalau nggak salah. Oh Pak Egi biasa datang jam 10 jam 11-an ke sini gitu kan. Ini udah saya tunggu. Gitu kan. Jam 10 itu sempat ditanyakan juga oleh Bu Yuni gitu ya. Lupa saya gitu kan. Bapak Pak Egi dengan saya itu sama. Kan Bapak lagi diurusin oleh saya. Udah nggak usah nungguin Pak Egi. Enggak, saya mau nungguin Pak Egi sampai ke meninggalnya. Padahal saya nggak 1 meter itu ketemu. Kenapa saya nggak sapa? Itu kan hanya karena gara-gara otak saya ini berpikir sudah dibantu kok oleh pelayanan. Itu hanya ya paling udah selesai kok bentar lagi. Jadi ngapain juga saya urusin. Nah dari situ Mas, itu penyesalan terbesar saya. Itu kan bahwa
Akhirnya saya berpikir bahwa tadi kata Gusti Allah itu, ya ente kalau bahasa kasarnya ya, kamu kalau mau bantu selesai cek sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Itu pesan mungkin yang Gusti Allah sampaikan ke saya gitu kan. Tapi ada satu lagi karena waktu itu saya juga diskusi dengan apa Mas kalau Manula itu ikatannya tuh di kecamatan lansia ya, lansia itu ya. Oh bukan. Ada sebuah perkumpulan organisasi yang khusus itu bukan Manula itu ada itu kan ketuanya sampai di kota Bandung nggak ada kalau salah. Dia bilang Kang Egi bisa saja dia ini ingin mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Bisa aja itu. Tapi bagi saya sampai hari ini tetap saya penyesalan ada tadi. Ente orang politik, ente orang organisasi, tugas Anda adalah membantu masyarakat itu kan. Tapi tadi saya membantu hanya setengah-setengah Mas, itu kan. Dan itu penyesalan selama hidup saya Mas. Itu kan yang bahwa sampai hari ini saya sering bilang ke teman-teman, ya kalau mau bantu dan kita merasa sanggup, bantu sampai selesai Mas. Benar. Itu cerita yang artinya kan biasanya kita cuma dengar itu cuma dari nasihat orang ya. Betul. Cuma dari orang tua, dari orang yang bijak gitu. Tapi benar-benar kayak gitu benar-benar merasakan, mengalami sendiri. Nah, itunya. Itu luar biasa. Pengalaman hidup Mas ya, pengalaman hidup ya gitu kan. Nah, besoknya saya nggak sempat antar sampai ke rumah duka Mas. Waktu itu karena waktu itu saya harus ada selesai dari sana gitu kan. Ada kekhawatiran juga, mohon maaf dari pemerintahan bahwa seakan-akan ini kalau terpublikasikan pihak pemerintah kecamatan tidak melayani warganya, padahal kan tidak begitu. Nggak gitu karena kebetulan itu hari Jumat, nggak ada laki-laki itu mereka dia di luar gitu kan. Nah itu saya bilang bahwa saya yang akan di depan ini untuk siapapun yang mengkritisi pemerintahan di kecamatan Cibenying gitu. Waktu itu Pak Camatnya masih Pak Deni Sani. Oh Pak Deni ya. Pak Deni Sani waktu itu, Pak Deni Sani. Dan Pak Deni Sani tahu banget ini, itu kan tahu banget. Saya backup itu semua, itu kan saya siap kalau ada yang coba untuk mengkritisi ke sini, gitu kan. Nah besoknya tiba-tiba saya lagi nongkrong biasa ngambil ngerokok di luar, datang ibu-ibu sama anak-anak, sama anak kecil, gitu kan. Dia langsung, Pak mau tanya kalau Pak Egi yang mana ya? Kebetulan langsung ke saya. Dan ternyata itu istrinya. Istrinya itu kan, jadi rupanya cerita bapaknya bahwa ada anak muda yang cukup bantu bapak untuk ngurusi ini dan malah ya mohon maaf ya ngasih uang 20.000 untuk bantu fotokopi. Dan sampai kepada istrinya. Kekuatannya itu bukan soal itunya Mas ya, tapi ini yang bakal menjadi bukti kalau sebetulnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kita itu sudah sangat maksimal. Udah maksimal. Apa kita bantu kan apapun itu gitu kan. Itu. Ya Bu, mohon maaf saya nggak maksimal itu. Nggak apa-apa Pak Egi. Bapak mungkin mau pamitan kayaknya ke Pak Egi. Itu. Ya, sampai hari ini ya saya nggak ketemu lagi dengan ibu itu gitu kan. Ketemu lagi dengan ibu itu ya cuman ya tadi pengalaman salah satu pengalaman itu pasti ngebekas banget itu. Betul, menempel banget itu. Wah, makanya saya cerita ke teman-teman gitu kan, barangkali ke ya teman-teman organisasi, teman-teman politik, terutama kita nih di sini gitu kan, bahwa di saat kita merasa sanggup untuk bantu seseorang, bantu masyarakat atau warga, bantulah sampai selesai Mas. Jangan seperti saya. Jangan setengah gitu ya. Itu benar, artinya gini loh. Sebenarnya emang dunia politik gitu ya, emang harusnya itu emang diisi sama orang-orang yang benar-benar seperti kayak gini, yang memang benar-benar tingkat kepedulian, tingkat kepekaan terhadap masyarakatnya itu emang bukan berdasarkan hanya sekedar akademik gitu ya, bukan hanya sekedar turunan kata ya, tapi emang benar-benar emang ngerasain banget di lapangan seperti apa. Ya, ya nggak? Betul Mas, betul banget Mas itu kan. Ya itu semua kan
tetap motivasi dari Mas Not lah. Itu kan saya sering tapi jujur gini, kalau ngomongin soal motivasi ya, tadi juga di awal juga Kang Egy udah bilang bahwa masih mau maju, masih mau maju. Tapi dengar nih, ya, katanya Kang Egy sedang dalam titik dilema. Oh iya, betul. Apakah mau berkarir di kota Bandung atau di kabupaten? Betul, Mas. Emang apa sih bedanya? Yang kalau kayak gini nilai gitu, ya, ada kekuatannya, ada kelebihannya antara kota Bandung atau gini Mas, gitu kan. Saya tidak mau membohongi situasional yang ada, Mas. Itu kan kita terbuka di sini, itu kan terbuka. Ini juga mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan pemikiran, Mas. Itu kan bahwa gini, saya sudah tidak punya tempat tinggal yang rumahnya di kota Bandung, Mas. Di kota Bandung. Oke. Mas, itu kan. Nah, karena terakhir kita jual, terus kita beli di kabupaten, Mas. Itu kan. Nah, sebetulnya kan bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Toh juga secara administrasi saya masih di kota Bandung. Dan si alamat yang saya pakai tidak keberatan sama sekali untuk saya tetap memakai alamat tersebut. Sebagai syarat administrasi aja. Betul, kan, gitu kan. Secara tempat tinggal saya di kabupaten. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran saya. Bohong kalau saya tidak berpikiran saya masih ingin di kota Bandung. Bohong. Saya masih. Selama ini dunia saya di kota Bandung, Mas. Betul. Kan. Tetapi tadi pesannya adalah apakah tidak menutup ruang untuk potensi-potensi muda yang ingin berpolitik, ikut kontestasi di kota Bandung, yang kebetulan rumahnya memiliki di kota Bandung. Nah, saya ingin tadinya inilah ya tadi, maksudnya jiwa saya ini kasihan. Maksudnya kasihan? Saya rumah di kabupaten. Kenapa enggak lu nyalon aja di kabupaten? Ini kan ranahnya kota Bandung, warganya kota yang pemilik rumah kota Bandung. Nah, pemikiran saya seperti itu, Mas, gitu kan? Apalagi mungkin bisa dibilang peluang dan tingkat persaingan di kabupaten mungkin lebih besar dibanding lebih luas dibandingkan kota Bandung. Mas, betul Mas. Ya, cuman ya tadi itu kan ya saya masih berharap sih saya bisa tetap ada di kota Bandung. Bisa ngabdi karena memang dari kecil, dari kecil lahir kota Bandung. Lahir kota Bandung, sekolah dari kecil kemudian memang sampai ibaratnya mengabdi kepada masyarakat lewat kepemudaan juga di kota Bandung. Kota Bandung, Mas, itu kan itu. Jadi hanya karena ya tadi situasional ya ini gitu kan. Rumah saya ada di kabupaten. Itu aja sih. Itu kan. Tapi ya tadi saya juga mencoba membuka diri di sana. Dan dengan teman-teman baru, dunia yang baru, walaupun dunianya masih dunia seperti ini gitu kan, musik dan pemerintahan gitu kan, dan organisasi itu kan, ya tadi saya sih hanya berpikir tadi motivator saya ini adalah Mas Not. Yang artinya tadi. Ya, thank you, terima kasih. Mas Not inilah yang tempat saya mungkin nanti akan banyak berdiskusi gitu. Ya. Keputusannya enggak kan di Mas Not. Enggak serius loh. Terus ya, ini istri saya bilang, aduh, mohon maaf ke Mas Not, itu kan nggak bisa jadi ikut ke sini karena kebetulan dia harus menjadi guru anak. Pasti sekarang mah. Banyak PR gitu kan. Salam kada buat ibu dan lain-lain, Mas, gitu kan. Ya, itu Mas, itu kan jadi ya saya masih sangat berharap di kota Bandung sebetulnya gitu kan. Karena kenapa? Tadi investasi politiknya kan nggak akan terlalu berat gitu kan, walaupun masih banyak waktu kalau di kabupaten juga gitu. Tadi begitu sih. Nah, mungkin malah ini satu pertanyaan dari saya yang mungkin malah bisa juga sebuah himbauan juga buat yang lain. Tapi pertanyaan agak nusuk nih. Siap. Gitu, ya. Siap. Apa sih yang membuat sekarang Kang Egy mau hadir lagi di sini? Kan kalau bisa dibilang agak lama ngilang nih. Apa nih yang mau menginjakan kaki lagi di sini? Karena banyak juga kan yang lain. Siapa tahu kalau misalkan Egy punya motivasi atau gimana yang bisa mungkin menggugah juga orang lain juga yang sebenarnya punya semangat yang sama tapi mungkin agak-agak bukan terkontaminasi tapi agak-agak terganggu dikit lah sehingga nggak bisa aktif di sini gitu kan. Tadi
Jangan bilang apa gara-gara ada saya di sini loh, awas. Memang itu salah satunya. Memang itu. Memang itu. Di saat Jangan. Mas Not hadir di sini, oh udah, itu Jangan dong. itu bagi saya tadi ini adalah salah satu anugerah yang memang oke, saya harus datang lagi ke sini. Harus datang lagi ke sini gitu kan. Itu kan karena tadi bagi saya kan apapun yang dikatakan oleh Mas Not itu kan itu adalah hal-hal terbaik yang memang ini beneran nih. Beneran serius. Beneran Mas Not. Pak Andri. Saya masih Pak Andri itu kan teman baik saya. Dari SMA dan lain-lain. Maneh ka dieu gitu kan. Iya. Banyak tadi kan dilematis itu kan gitu kan. Yang menguatkan saya akhirnya datang ke sini adalah tadi tiba-tiba kita video callan, Mas Not ada di sini. Nah, itulah yang akhirnya itu mungkin salah satu kuncian kenapa saya bisa hadir lagi ke sini, Mas, itu kan. Itu. Ya tadi sambil menunggu kabar dari ketua juga sebetulnya, itu kan. Ketua ya mudah-mudahan nanti pas waktu podcast ini sudah tayang, udah dapat arahan yang jelas dari ketua ya. Siap, arahan dari ketua. Saya menunggu tugas dari ketua. Nunggu tugas dari ketua. Mau ditempatkan di mana saya? Itu kan. Itu. Begitulah ceritanya. Udah berapa menit nih? Wah, kelamaan ya? Enggak. Aduh. Udah 45 menit. Dan ini podcast paling lama, tapi seru, bener serius. Wah, karena apa? Gini loh. Bukannya saya ngebandingin sama yang lain. Cuman ini nama podcastnya adalah apa namanya? Repot ya. Repot adalah restorasi podcast. Betul. Nah, selama ini restorasi podcast kan emang kita ngobrolnya sekarang yang lurus-lurus aja gitu ya, soal yang bagaimana motivasi politik segala macam kayak gitu. Tapi baru kali ini saya ngerasa bisa ngobrol benar-benar bahannya tuh dari hati gitu. Gitu. Nah, gitu benar ya. Karena selalu begitu. Karena kalau ngobrol dengan Mas Not ini nggak ada topengnya. Dasar. Selalu terbuka dan ini mungkin ya alhamdulillah lah gitu kan misalnya. Aduh, terbuka lah gitu kan. Itu Mas Not itu kan. Dengan Mas Not saya nggak bisa apa-apa karena Mas Not tahu kalau saya bohong kalau enggak gitu kan. Mas Not pasti tahu. Gitu kan. Makanya saya buka dari hati lah gitu kan. Nah, jadi benar apa ya? Sama sekali nggak kerasa soal waktu kalau udah ngobrolnya benar dari hati gitu. Karena kan katanya juga sesuatu yang keluar dari hati akan nyampe ke hati juga. Betul, Mas. Gitu ya. Semoga gitu ya. Kalau bukan semoga, saya mah jujur yakin apa yang kita obrolin, apa yang kita bincangin kali ini itu tuh bisa kena di hati orang-orang yang sebenarnya mungkin apa ya, dia punya potensi, dia punya keinginan juga untuk bisa mengabdi, tapi rasa ragu-ragunya yang kadang-kadang bisa menghantui orang untuk melangkah itu. Betul, Mas. Ya, mudah-mudahan kalau saya sih yakin obrolan kita benar bisa menggugah orang untuk ayo. Karena gini loh, jujur ya, saya bisa nilai kayak gini emang dari sisi usia masih milenial. Masuk kan? Ya benar kan? Amin. Kan 8194 kan masih jalan ya kalau secara itu ya. Nah, sedangkan milenial saat ini bisa dibilang karena mungkin dia masih mencari jati diri atau mencari kebebasan sehingga terkesan mengambil sikap untuk anti politik. Betul, Mas. Benar nggak ya? Betul. Padahal mungkin karena pemahaman yang salah atau mungkin informasi yang nggak benar, yang nggak tepat, sehingga padahal sebenarnya di politik ini apapun jalurnya termasuk jalur politik gitu ya. Kalau misalnya sih jalur politik yang disitulah kita bisa mengabdi yang sudah ada kendaraannya gitu. Betul, Mas. Ya. Betul. Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih, saya sih berharap banget dari obrolan ini teh bisa membuka hati gitu loh. Kehidupan di rumah tangga, kehidupan kita sehari-hari pun ya tadi tidak lepas dari berpolitik, Mas. Pastilah. Ya, kan istilahnya begitu. Lalu juga istilahnya tadi tempatnya kita belajar memahami orang, karakter dan lain-lain itu ya di sebuah organisasi ya tadi di salah satu di politik ini. Ini apalagi tadi banyak pelajaran positif, Mas. Apalagi dengan restorasi kita. Itu kan restorasi ini perubahan itu kan datangnya dari sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Itu kan, Mas. Nah,
nikmat. Benar. Bagi saya Mas, bahwa politik itu karena kebetulan saya juga orang seni, politik itu adalah seni Mas. Politik itu seni ya, benar ya. Mas. Seni ya. Seni, Ya, memenangkan benar ya. sesuatu hal, gitu kan, itu seni Mas. Benar, bagi saya gitu kan, ya politik seni, itu kan strategi, gitu kan. Strategi ya. Karena seni Mas. Gitu. Iya, apa namanya? Politik jika dijalankan dengan hati ya, jadi sesuai dengan suara hati terdalam dia bakal lurus kok, bakal benar kok, gitu ya. Ada pesan ibu saya. Yaitu? Jangan terlalu idealis, sekali-kali jadi pecundang lah. Oh iya, serius? Maksudnya gimana tuh? Untuk mengamankan posisi dan mengamankan kadang-kadang, karena dunia politik Mas. Iya. Tapi saya orang yang tidak bisa. Kalau menurut misalnya gini, pemikiran saya, hitungan saya tuh gini Mas. Mohon maaf gitu ya. Apa? Ada sebuah keputusan saya harus melakukan A. Tapi dalam hati saya berpikiran bahwa persentasenya adalah B, pemikiran saya yang lebih bagus, saya tidak akan lakukan itu Mas. Oh gitu. Yang akhirnya ya mohon maaf gitu kan. Kadang saya ditendang. Iyalah. Kamu kayak ngelawan arus itu Mas. Nah, itu Mas, itu kan. Tapi itu kan semua juga proses dari pembelajaran. Ya saya coba terangkan ke ibu, Bu, begini loh Bu, gitu kan. Iya, tapi kamu kapan harus idealis, kapan ikut, gitu kan. Ya oke lah, untungnya saya kan belum jadi anggota dewan Mas. Yang artinya boleh salah ya. Boleh salah dalam mengambil sebuah keputusan. Mematangkan diri sendiri. Iya Mas, kalau sudah jadi wakil rakyat, pembantu rakyat nggak boleh salah menentukan sikap, karena itu benar-benar konstituen, membawa konstituen, dan itu benar-benar tanggung jawabnya juga dunia akhirat. Mas, betul Mas. Oke, Kang Egy, makasih banget. Terima kasih saya loh, terima kasih Mas. Nggak kapok, tapi yang pasti isinya malam ini ya, obrolan ini keren banget, benar. Dapat dan jero pisan gitu. Amin. Jadi jangan kapok lagi kalau misalnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Enggak. Pokoknya saya menunggu tugas dari Mas Not, dari semua teman-teman restorasi di sini gitu kan. Dan ayo. Saya pengen banget kita bisa ngambil gambar di tempat Kang Egy. Wajib. Ya. Wajib datang ke sana. Oke. Gitu ya. Jadi benar-benar satu obrolan yang luar biasa, keren banget ya. Makasih Kang Egy ya. Sama-sama Mas Not ya. Oke. Salam untuk istri dan keluarga. Salam juga buat keluarga semua. Terima kasih Mas. Tutup ya. Kayak tadi 3, 2, 1. Pas. Sorry lah.